Itu tadi ya? Dijemput ya? Di mana? Deng. Main di barang gitu. Iya benar Iya, ibu Tri ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah pada hari ini wabarakatuh. bisa berkumpul lagi bersama teman-teman di kajian Delima. Sebelum kita mulai, lebih baik kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita baca zikir pagi dulu ya Bu Ibu ya. Bapak-bapak semuanya. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya bacanya ya. Yuk mulai yuk. Ceng, bagi sebelah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Wal hayyul qayyum. la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa Al mulku lillah. mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fil
هذا اليوم وخير أبدا وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر أبدا ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكلى رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ولا أنت اللهم إني أعوذ بك من الخوف والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الخوف والفقر اللهم إني أعوذ بك من الخوف لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وآله ومالي اللهم استر عورتي ومرعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ويميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من أزمة أن تحتي من تحتي اللهم علمني ربي وسعد فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ما من شر شيطان وسلم وأنت على نفسي سورة مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأرض ولا في السماء والسماء العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد السلام نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح كله ولا تكلني إلا نفسي توقفني أبدا أسألنا على فكرة الإسلام على كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما من المشركين أصبحنا ya syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
Alhamdulillah kita sudah membacakan zikir pagi ini. Semoga kita Jadi kok nggak hidup, Li? rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai dengan siapa yang baca Quran nih? Bu Rafa. Surat apa? Surat yang pendek-pendek aja. Bisa jelas ya. Oh, Kan tadi udah. yang sedikit pagi. Kan ibadah Amma yatasaalun. 10 ayat aja. Nyari dulu ya. Satu ayat aja. 10 aja 10. Surat Baik, kita buka aja dulu pengajian ini. kok nggak hidup sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada rekan-rekan untuk menyimak dulu dan ditutup kegiatan yang lainnya dulu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Sehingga pada pagi hari yang mubarakah ini insyaallah di tempat kediaman teman kita Ibu Lili, kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salam serta salawat tidak lupa kita selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para umatnya yang selalu beristiqomah, dan insyaallah kita yang hadir di sini termasuk di dalamnya dan selalu beristiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar. Amin.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, alhamdulillah pengurus kelima Perdana. dan juga alumni kelima mengadakan kembali pengajiannya yang mungkin berapa bulan ini kita tidak mengadakan, alhamdulillah. Pentingnya pengajian ini di samping kita juga mempererat tali silaturahmi, kita juga banyak sekali program-program yang insya Allah akan dijalankan oleh para teman-teman kita yang tergabung dalam kepengurusan, yang insya Allah tujuannya sangat mulia sekali, di mana salah satunya adalah membantu rekan-rekan kita yang memang perlu dibantu. Rekan-rekan pengurus adalah mengurusi rekan-rekan kita yang memang perlu diurus, seperti itu. Baik, sebagai MC saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang alhamdulillah tadi juga sudah diawali dengan zikir pagi oleh Ibu Yanti. Selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Burah. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Semua cross-check ya, aku dibuka hatinya anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Sadaqallahul azim. Suaranya rekor yang di Ya salam. Subhanallah. Siapa? Siapa dia? Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Makasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang benar hari keberkahan, hari yang besar, hari berkah, yang dalam hal itu mereka berselisih, tidak telah mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak telah mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasang, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh,
dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang indah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Dengan segala firman-Nya. Diambil semua dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan pembacaan tilawatil Quran. Untuk selanjutnya yaitu acara inti. Halo, mohon kepada rekan-rekan untuk acara inti siraman rohani yang insya Allah akan dibawakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Samsul Riza. Waktu dan tempat kami persilakan. Udah langsung aja, langsung lah. Ini loh. Yang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shroli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Amma ba'du, di kesempatan pagi menjelang siang. Benar Ibu ya? Ya. Karena janjian kita kalau salah jam 10. Ya, lewat dikit-dikitnya 2 jam. Enggak, satu jam banyak yang. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini di rumah Lili, Ibu Lili dan suami Bapak Surya. Terima kasih yang sudah memberikan tempat di rumah yang barunya. Ya, kita izinkan. Tapi mungkin kita orang pertama atau orang kedua yang bisa berbagi rumah. Iya, orang keberapa udah banyak. Oh, udah banyak ya. Insyaallah. Yang punya rumah. Salawat dan salam kita aturkan kepada contoh teman Nabi Muhammad. Kita ikut doain buat teman-teman kita yang belum bisa hadir karena sakit. Ya. Karena saya hitung di sini ada 306 jumlahnya. Ya. Padahal jumlah anggota 504. Ya. Alhamdulillah. Doain yang sakit, Bu, Pak, supaya sehat bisa menghadiri acara-acara lima yang lain. Kemudian juga kita doakan juga kepada Allah buat teman-teman kita yang karena kesibukannya memang luar biasa, ya biasa di luar, betul. Itu biasa langsung Bisa. Doakan supaya punya keluangan waktu bisa hadir. Amin. Saya mah cuma minta waktu 30 menit lebih. Saya akan ambil sebuah hadis yang mungkin kita sudah hafal. Cuma masalahnya ketika kita sudah hafal, kita belum pernah memaknai dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aplikasi jam ibu-ibu saya udah gantian aja. Hadisnya pendek, tapi maknanya ini menjiwai kita semua. Nah, tadi sempat Mas Bambang mengatakan, berarti bicara, berarti apa? Berarti segala macam. Saya ingat terima firman Allah ya dalam surat 7, surat Al-Baqarah tadi 7. Anis 7. Al-Baqarah tadi Al-Im 7. Berapa 7? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4
4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Itu nama surat yang harus kita hafal. Ibu hafal Bu surat-surat? Apa? Surat 7 ayat 24 mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, berhenti aktivitasnya. Berhenti. Yang lagi halangan misalnya, ya. Kan nggak baca Quran kan? Tapi bagaimana cara mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sudah biasa? Ya dengerin, jangan ribut. Dia segera masukkan, ya, masukkan. Diterima syukur, diambil nggak apa-apa. Ya. Ya dia juga. Raditu billahi rabbah. Apa artinya? Aku ridho kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kalau Allah mengatakan ini berarti ada orang yang gak ridho sama Allah. Misalnya begini, dikatakan Allah Razikun Alim. Ayo, Assalamualaikum Majlis Talib kan tahu. Allah Razikun Alim. Ya. Aku tidak rela. Allah Maha memberikan Rizki. Coba. Kita dikasih Allah rezeki, ada yang banyak, ada yang Sedikit. Yang banyak senang, yang rezekinya sedikit harus bersyukur. Dikasih Allah banyak bersyukur, dikasih sedikit bersyukur. Ini kadang-kadang kita kan pernah kan, ini zaman susah nih. Ibu ya kata ini zaman susah. Apa yang paling cepat cari duit? Pergi ke Gunung Ngawi, bertemu dengan jin, jadi babai, jadi babi, namanya efek. Pergi ke Gunung Ngawi, bertemu dengan jin, jadi monyet, namanya Nipri. Kan enak kan goyang-goyang pantat itu tembok orang hilang seperti itu. Ada nggak yang kayak begitu? Asli ada, jangan dibilang mau usah zaman teknologi. Saya punya tangga sebelah. Cara cepat kaya pasang 4 nomor. Pak Tugu pernah dapat yang 4 nomor? Oke. Cuma 3 nomor doang ya? 3. Coba. Kalau 4 lebih banyak tuh. 4 lebih banyak. Coba. Cara apa lagi yang cepat yang praktis? Judi. Nah, pelakunya langsung reaksi apa tuh judi? Judinya Roma. Iya. Coba dinasihatin. Nggak ada orang kaya karena judi. Tuh Ustadz yang sini yang muda siapa ya? Yang bandar judi di Thailand? Dennis Prince. Mulai dunia banyak segala macam sampai dia ternyata sentuh. Dapat hidayah agama. Hidayahnya apa? Dia berpikir kalau saya kaya, ya dengan cara begini rasanya gimana Bu? Misalnya nih ibu-ibu nih, misalnya ibu-ibu dulu dengan bapak. Bapaknya cuman kuli panggul. Penghasilannya berapa nih? Berapa Pak? 100.000. Kira-kira kalau dikasih bapaknya cemberut apa seneng? Kalau bapaknya koruptor, kasih duit banyak, seneng nggak? Pilih mana? Yang jujur tapi ngasih sedikit, yang banyak tapi hasil korupsi. Pilih mana? Banyak tapi kalah. Ambil yang banyak tapi dari hasil masalah kerja di mana? Nyipir Gawi. Ya, kan nggak ada itu seperti itu. Maka bersabar. Bukan berarti Allah nggak sayang. Hidup itu seperti roda pedati. Kadang di atas, mungkin sekarang kita lagi di bawah, ya. Mungkin kita di atas. Kalau lagi di bawah banyak-banyak bersyukur. La in syakartum azidanakum wa la in kafartum inna Baju udah lama sebelum itu. Inna azabil Ustadz itu istrinya. Nyenggol-nyenggol mulu. Tapi mereka kan kita mulu. Iya. Coba lihat. Lain sakartum. Ini ayatnya sederhana. Ya. Lain sakartum. Kalau kamu bersyukur dengan Allah berikan
Sedikit bersyukur, banyak bersyukur dengan Allah. Tapi ikhlas ya. Ikhlasnya dari suami nih. Kan yang berusaha kan suami. Jangan sampai istri kalau udah kerja merasa apa? Merasa saya cari duit. Ya, suami harus tolong kaki saya. Ada yang begitu? Ada nggak? Banyak. Suami namanya grupnya istri. Ikatan suami takut sama istri. Ada nggak yang begitu? Ada banyak. Hah? Banyak kok katanya masuknya. Ya, jangan sampai suami walaupun jelek kan begini suami ini jelek ya. Tetap suami adalah kepala. Nanti yang bawa ke surga bukan orang tua kita. Suami, muliakan suami. Jelek-jeleknya suami itu ya pilihan kita sendiri. Kenapa dulu gak cari yang cakep ya? Ya. Mas Aryo lihat tuh, Mas Aryo tuh. Ya. Mas Aryo, badannya tinggi, gede, ya. Jenggotnya panjang. Berarti bupati senang yang gede sama panjang bukan? Jodoh-jodohnya Pak? Oh jodohnya. Jadi kita nggak perlu cakep apa aja jodoh. Cakep di dunia bukan ada semata-mana di akhirat. Suami minta ridhonya suami pulang kerja tolong ambil tasnya, usap kakinya, cuciin kakinya. Minum Itu air. ridho. Jangan minum air bekas kaki tuh. Ya. Itu ridho suami. Ingat suami istri sebagai pasangan suami nggak boleh istri nggak boleh nyuci kalau saya bilang istri nggak boleh neriska. Istri nggak boleh pekerjaan ngopel dan sebagainya. Cuma satu tugas istri. Taat sama suami. Kalau suami nyuruh nyuci, nyuci. Kalau neriska. Iya, kan saya bilang suami kalau memerintahkan tugas cuma satu, taat. Jangan membangun suami. Suami nanti di akhirat yang ditanya suami, yang ditanya suami. Karena ketika ibu dipinang oleh suami sekarang ini, itu lepas lo tanggung. Maka saya mohon maaf nih kalau ada suami sama istri bercerai. Jelek-jelek suami itu ya suami. Makanya kalau kita dibilang, lu mau punya istri kayak dia, emang kenapa? Jidatnya licin. Istri juga begitu, ngapain selalu pacaran sama dia, kenapa? Dari kuping keluar ingus. Tapi kalau dipanggil apa? Kenapa pacaran dia? Karena jidatnya licin. Kalau istrinya bilang, karena keluar gitu ya. Makanya ini saya pesan sama suami nih, suami, para suami, kasih istri, jangan sampai suami sudah ngasih tuh semua segalanya nggak boleh, kasih istri, minimal pas hari lahir. Ya. Nah, jadi ada suami ngasih istri kain. Kainnya kain jelek karena istri tahu kalau macam-macam kain, warna juga nggak menarik, harga juga murah. Tapi kalau suami ngasih, ya, dan karena bangganya pada suami, dia terima pemberian suami. Dipasang, dipakai dengan suami. Nyuci, tuh kain dipakai, daster. Ya. Ke pasar dipakai tuh daster. Ke tukang sayur pakai daster. Si suami yang ngeliat pemberian dipakai itu apa kata suami? Istriku kamu emang hebat. Tapi kan si istri bukan berpikir jadi lain kan? Ya indah, gua pakai biar anjir pakaian. Ya kan? Itu dibilang. Ini begitu rasa syukur. Rasa syukur suami sama istri bagaimana? Bu, tolong buatin nasi goreng. Saya mau makan. Ya, karena istri kagak pernah masak, belajar masak nasi goreng masih banyak tumpah garamnya. Karena suami sayang istri, kata Mas, cobain. Dimakan suami berkerut satu. Enak Mas, luar biasa. Enak tumpah ya. Mana ada istri orang bisa seperti ini, nggak ada istri orang seperti ini. Iya asin, mana ada. Banggakan istri, jangan dijelekin. Istri dibawa ke pertemuan laki-lakinya. Siapa nih? Pembantu. Nah, bawa saya nggak nyebut nama, nggak usah ya. Pembantu. Karena suami jelek, istri berkumpul di arisan. Siapa Mbak Yu? Ini siapa? Supir. Jangan.
Ridho dengan Allah berarti ridho dengan qadarnya Allah, keputusan Allah. Ya, jadi ridho dengan suami. Ridho. Apa kata suami lakukan selama suami tidak maksiat, menyuruh kepada maksiat. Ini mohon maaf saya tanya nih. Saya nggak tahu nih. Di sini pasti nggak ada. Ketika berhubungan badan, kadang-kadang ngeyel. Suami sering nonton film porton. Gayanya. Suami buat suami nih. Dia nusuk dari belakang. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau tempat kenanya di depan. Jadi bayangin. Nisa hasul astaghfirullah. Sekarang udah ketemu kan apa-apa. Boleh mau pakai gaya kek. Istrimu adalah pasangan buat kamu. Maka baca ibarat ladang pacarnya. Jadi kalau istri mau dipacu boleh dari depan kan, dari belakang mau sambil mundur ya nggak apa-apa. Cuman jangan di tempat yang tidak jangan dulu barat. Barat tuh nggak kekurangan apa. Kita kadang lebih tuju pada barat. Yang ditiru apa? Bukan teknologinya, sifat jeleknya. Begitu. Jangan, nggak boleh nyebut nama, inisialnya aja ya. Dah. Raditu billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Yang kedua contohnya, ketika Allah memberikan titipan buat kita, titipan. Kemudian titipan diambil. Boleh nggak kita bertahan dengan titipan kita? Tidak. Bu, bentar dikit ceramah sendiri sama temennya sebelah. Fokus, FOK, fokus. Ya? Kalau Allah titipkan rumah sama kita, rumahnya diambil sama orang lagi lewat kebakaran. Kita boleh nggak nangis histeris? Ah, cakep nih. Belum kebakaran. Kita bakar rumahnya. Suami titipan bukan? Juandi ganteng, cakep, titipan. Maka kalau titipan itu jangan dilihat kalau masih muda. Juandi masih muda ganteng itu ya. Kadang ada udah tua ganteng, tuanya ganteng dulunya Nggak ada manusia kita umur kayak kita makin tua makin cantik, nggak ada. Ya? Arifin coba sama istrinya. Masya Allah, cintanya luar biasa. Pas udah tua, jelek. Fisik siapa? Emang begitu, fisik makin berkerut, ya kan? Makin tipis. Jangan segala macem. Jadi hiduplah sampai akhir, kecuali Allah yang mengambilnya. Anak titipan gak? Anak titipan gak? Kalau anaknya diambil Allah, nangis gak? Ada teman saudara kita yang nangis. Nih, saya guru, tapi saya kadang-kadang perhatiin. Dia tawuran di Cibinong. Kebetulan dia paling depan. Disenggol sama celurit. Senggol doang sedikit, ususnya keluar, lehernya sampai patah. Nangis. Apa kata dia? Lu dari kecil gua gedein, lu udah mati. Kalau tau begini mah gua mati dari kecil aja. Nggak rela, nggak ikhlas. Itu titipan. Qadar Allah kayak begitu. Kalau kita yang merasa itu titipan Allah. Nggak ada Bu, Pak, yang orang hidup selamanya. Ini kan pasti akan mati pulang semua kan? Bisa ibu bapak duluan, saya belakangan, bisa nggak? Atau saya belakang ibu bapak duluan, bisa nggak? Kan saya yang buat cerita, gitu ya. Rahasia Allah yang kita tahu adalah menjaganya. Sama kalau ibu bapak ada tuh, saya melihat tuh dari mana? Kalau anak menikah nangis dia, karena akan berpisah dengan anak. Nggak boleh kalau anak dijemput suami, udah lepas tanggung jawab oleh anak itu merdeka. Ya? Ya? Contohnya 3 aja tadi. Yang kedua, setelah raditu billahi rabban apa? Wa bil islami dina. Apa artinya?
Apa tuh? Kok milih Islam ini nak? Islam sebagai Rela Islam sebagai agamanya. Rela. Ibu bapak harus ikhlas dengan agama ibu bapak sekalian. Di sini ada nggak yang non muslim? Tapi ada juga orang nggak rela. Anisa 138. Innalladzina amanu. Ada orang-orang beriman. Kafaru. Summa amanu. Summa kafaru. Summa zdadu kufran. Makanan kapal api nggak fokus lagi nih, ya? Iya. Kapal api. Saya wakilin aja kan mau ini ya. Ya. Innalladzina amanu, dia tadinya beriman. Beriman ini tadinya Islam kayak kita nih. Ya. Ke masjid, ikut majelis taklim. Cuman karena mungkin kehidupannya susah, cuma kapal dia tergiur. Ih, cakep banget ya, pohon cemara pakai lampu-lampu ya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Orang pindah akidah itu karena perutnya dan apa yang ada di bawah perutnya. Apa yang di bawah perut? Lapar. Kalau yang di bawah perut sawat. Kalau orang lapar, kalau udah ngasih, gimana nggak? Misalnya ya, Om Aceng nih, maaf ya Om Aceng contoh ya. Susah hidupnya, makannya susah teratur. Hari ini makan, besok enggak, besok teratur makan, besok enggak. Datang orang-orangnya bawa mobil, bawa karung, isi sembako, kasih uang, segala macam. Kamu ditanya, Aceng mau lagi? Ini kasih, mau nggak ibu-ibu? Misalnya ada 5 dikasih nih, masing-masing 1 karung sembako, apa segala macam. Duit dikasih juga, mau? Boleh. Besok datang ke gereja. Enggak. Lah kalau mau. Besok minggu. Kan nggak tahu ujungnya tadi. Yang pakai kerudungan, yang pakai peci dan lain-lain. Dikasih tuh. Mau lagi? Besok ambil di gereja, tapi setelah ikut misa. Misa itu apa? Pengajian kayak kita nih. Pengajian. Masuk. Sebulan kemudian Muhammad Aceng jadi Sylvester Aceng. Ya. Kemudian Ibu Rohasi menjadi Saint Mary Rohasi. Na'udzubillah semua. Ada nggak kayak begitu? Ada, banyak. Jangan sedih. Tetangga istri di Bayoran Baru itu satu anak kan hidup susah. Dia tuang listrik. Tawarin pindah. Ketika lagi dia betulin listrik jatuh naik, kena sundut, mati seperti mati apa? Mati apa? Mati jahil. Dia. Maka ibu, bapak, kalau hidup kita susah, jangan lagi dibuat susah. Jangan seperti pindah akidah, pindah agama. Cuma aman, kemudian balik lagi tadi bosan ngeliat cemara. Karena kenapa orang Islam pas Idul Adha motong kambing, pengen motong daging kambing, pindah. Semua aman, semua kabar, kemudian keluar lagi. Tadi Allah bilang, maka yang kayak gini, sumas jadu kufran. Allah tutup, nggak boleh balik lagi. Jadi kalau dari ayat ini mengatakan orang yang pindah agama, balik lagi pindah agama itu dihitung 2 kali. Setelah 2 kali dia berubah lagi, maka dia selamikan secara hakikat. Bisa, ya. Sekarang kenapa orang mau berangkat haji? Tanya Bu Rohasi sama Pak Teguh. Haji kan? Tahun berapa ya? 2015. Rame nggak di sana? Capek nggak? Oh, capek keringetan. Tapi pas pulang ditanya, Pak Teguh, mau haji lagi nggak? Mau, pengen. Di tempat saya mau banyak. Namanya Mubarok. Ya, ada Haji Mubarok. Jadi berangkatnya bukan ke Mekah, berangkatnya ke Madian. Madian di mana Madian? Madian. Mana? Ini aliran sesatnya, aliran sesatnya. Madian di mana Madian? Israel. Itu rumah Lili belok kanan. Masa nggak tahu Madian? Madian tuh India. Ya, India. Jadi mereka aja ke sono. India.
Karena haji macam-macam, ada haji mabrur. Apa haji mabrur? Haji yang kalau pulang kembali jadi bermanfaat orangnya. Dulu bandar togel pas pulang haji Jadi insaf. bisa. Itu namanya mabrur. Mabrur itu mubarok, barokah. Ya. Dulu tukang mabok pas pergi haji nambah mabok. Ya salah. Ya. Kalau berangkat macam-macam dah. Ada haji diberangkatin namanya haji apa namanya? Haji dari kantor. Abidin. Asal biaya dinas. Atas biaya dinas. Ya kan? Seperti itu. Haji Agus akibat kusuran berangkat haji. Makanya teman-teman kalau sudah menyenang haji itu resikonya berat. Pincinya putih, malu. Berbuat jelek lagi malu. Misalnya Pak Teguh kalau berbuat baik boleh nggak? Boleh. Ada janda mau dinikahin. Bukan begini. Oh, sos. Kontainer lewat. Bismillah. Bismillah. Kopi atau tak? Sorry. Satu. Samsung. Ambil satu buat Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz. Ayo. Ya. Baik teman-teman, Islam agama kita mengajarkan kebaikan. Pahami agama kita. Sekarang saya tanya nih. Saya punya manakut selalu tanya nih. Berapa jumlah juz dalam Al-Quran? Hah? Satu orang. Hadiahnya ambil. Saya cuma satu juga boleh. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 112, 113. Dari sini udah nggak ada. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Siapa namanya? Kalau dapat kali pertanyaan dapat panci. Iya. Harus tahu minimal itu. Sholat sehari semalam berapa kali? Berapa kali? Ayo benar. 50. 5. Berapa rakaat? 17. Di Quran surat apa yang namanya An-Nur? Yang artinya apa? Cahaya. Yang berartinya tempat-tempat yang tinggi di Al-Quran. Al-A'la, ya salah. Apa? Ayo, ini Quran gitu masa kita tahu nih. Lupa. Oke. Jangan lupa contekan. Surat Al-Baqarah. Salah Al-Baqarah juga. Ini Quran gitu. Surat Al-Maidah juga salah. Ya. Ini katanya 114 surat, kalau ditanya artinya harus tahu loh. Telat, udah jauh tadi. Saya tahunya Anissa doang. Ustaz, emang Ustaz kalau meninggal ditanyain gitu ya? Enggak ditanyain sebenarnya apa? Ditanyain apakah amal kita apa yang kita buat. Oke. Kata Lina benar tuh Lina tuh. Buka apa? Man buka. Tunjuk 5 pertanyaan dari Pegang dulu, Tat. Terima kasih. Ya Allah. Maaf ya. Berapa nih? Transfer aja. Transfer. Man buka. Apa tuh? Siapa? Kita sholat juga ada. Seringnya minum mabuk. Yes. Man buka. Gua nggak dikasih. Ambut. Topi diri. Ya. Lupa ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Oke, kalau lagi baca Quran. Yang kedua, man robuka, man nabiyuka, apa artinya? Siapa nabimu? Kenal nabinya? Nabi ada 10 atau 11? 25. Ada 10? 25. Nabi ada 10. 25. Salut kenceng lagi. Oke, 25. Nabi mana yang diusir oleh Fir'aun sampai ke Laut Merah? Nabi Musa. Nabi Musa, betul saya Pak Ustadz dapat Ya. anu bolu. Siapa nama istri Fir'aun? Siti Aisyah. Asia. Asia. Bukan yang sebenarnya ya? Asia. 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 Nah, alhamdulillah. Siapa nama ketua delima? Kak, fokus. Pas suara udah datang tuh. Luar biasa nih, ya. Ya. Pak Suara itu lama ya Pak. Jangan takut delima, saya sudah datang. Jangan takut. Itu mah kakak saya, Gibran. Apa nyebutin ah? Ya. Nah, teman-teman. Oh, nggak jadi Afgan lagi Gibran sekarang. Sedikit deh. Ada di daerah Jawa Timur, cuma gara-gara pilihannya beda. Paslon 1 namanya apa? Ini bukan politik, contoh aja. Amin. Amin. Karena dia pilih paslon berikut yang lain. Ketika sholat, walat dolin. Ganjar. Gak mau dia ini rusak muslimnya begini. Rusak dari. Pas atahiyatul Allahumma sholli ala sayyidina. Karena dia bukan pilihan duit. Allahumma sholli ala sayyidina. Tangannya cari itu. Jadi mohon kalau untuk putaran itu gampang nah. Ketika kita masuk ke dalam bilik suara, buka kertas, coblos 1. Pertama Kalau coblos. 2, batal coblos 2 kali. Coblosnya? Kakak tuh ngomong kan? Tuh. Jadinya buruk mau kopi. Nah, yang kedua apa? Ridho dengan agama. Dengan Islam. Ridho dengan Islam. Sekarang saya akan bacakan ayat terusin. Jangan tadi kita fokus. Cuma gara-gara kopi nih. Apakah telinga kita terbiasa dengan ayat Quran? Coba. Insya Allah. Coba. Dasar kau, keong. Langsung tangan racun. Coba saya baca. Iya karena wudu wa iya karena stain. Ayat sebelumnya apa? Lama mikirnya. Bukan dulu keong racunnya mah cepet. Apa? Oh gitu kan? Iya. Itu menunjukkan kita jarang bersentuhan dengan agama kita sendiri. Ya? Iya. Nggak bakal bisa maju umat Islam kalau matinya begini. Ya? Bisa. Orang pekerjaan tukang pancing nggak menunggu pemancing nggak bisa maju. Orang yang paling nggak punya nggak bisa maju. Belum. Dah, tambahin. Ridho dengan Allah, wabi solidina dengan wabi Muhammadin Nabiya wa Rasul. Ridho dengan Rasul sebagai Nabi. Ada nggak yang nggak Nabi, yang lagi dengan Nabi? Banyak. Tuh, Ahmad Musadek dari daerah saya dari Bogor, kan Sultan Bulu Tangkis jadi Nabi. Enggak ikutin. Pulang ke Gunung Kapur, 2 tahun kan pulang kan bawa pria jenggot, ya, jengser sampai ke bawah. Di Jakarta ada Nabi juga di Tanah Tinggi, namanya Liansen. Anaknya jadi Nabi. Absen Bang. Itu baru di Indonesia aja Nabi dicetak oleh polisi. Ya. Ikunya lu ya? Mantan Hilang. Pak Teguh, siap. Pak Suara, tahu mantan petugu. Bu dokter. Mantan petinju, ngaku jadi Nabi. Bang. Dia membolehkan bilingual. Apa bilingual? 2 bahasa. Bayangkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lama sholatnya. Ya Allah. Yang begitu tapi ada laku mengikuti banyak. Ada Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu, ya, yang tidak membolehkan, yang membolehkan untuk tidak sholat. Coba, Mirza Ghulam Ahmad Nabi dari India yang matinya di kloset atau di. Ada di Yogyakarta namanya Nabi Selamat. Kalau kita mau enak sholawat mau Allahumma sholli ala Muhammad. Saya coba selamat Nabinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kagak enak. Udah deh. Kagak nyambung ya? Hah? Oh, gak biasa. Nabi Selamat seorang tukang cukur jadi nabi. Mungkin Mas Sugi hilang dulu dari 5 gak aktif 2 tahun. Pulang nyari jenggot. Wih. Hei, kelima, nggak usah ada pengajian, nggak usah disolat, banyak pengikutnya, pasti. Gitu. Karena orang kita mau apa? Ikut-ikutan, ya. Jangan ikut-ikutan. Nabi Muhammad adalah khotaman nabiyin. Apa itu? Khotaman nabiyin. Nabi? Salah. Khotaman ini bukan nabi terakhir. Khotam. Ini penutup para nabi. Nggak ada lagi, ya. Seperti itu. Bisa, nyalain lagi. Nabi pengajar ya. Oke. Kesimpulannya. Mau habis deh. Kan nafsu banget kan ceramah mau habis masih kita aja. Kesimpulannya 1. Kita harus ridho kepada yang kedua kita ridho kepada Islam. Yang ketiga kita ridho kepada Nabi kita Nabi. Hanya kalau sebut Nabi Muhammad jawaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf nih. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau salah datang dari saya secara pribadi. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iramalan rohani. Sebelum menginjak acara selanjutnya, yaitu kita akan bertanya jawab dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah pada pagi hari siang hari ini kita kedatangan ketua kita Bapak Suwarno, dan kita minta sepatah dua patah katanya. Jawab nggak apa-apa. Perdana. Ayo perdana. Setengah jam aja Pak Ketua. Jangan. Sampai waktu makan ya? Ya. Ayo Pak Ketua. Nanti setelah sambutan patah dua patah kata dari ketua kita akan diadakan tanya jawab pada rekan-rekan yang ingin bertanya. Dipersilakan. Begitu Pak Ustadz. Ya. Iya. Ditunggu kok ditunggu. Makan jam berapa? Ntar di sini. Makanya jangan lama-lama. Siapa tahu kita menghalangi orang makan. Jangan jauh ya. Jauh lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan sekalian Misi. yang telah hadir. Diterusin atau udah ya? Terusin. Udah ya? Udah fokus makan aja ya? Mati lagi.
Udah ya? Ya, enggak lama ya? 5 menit, 3 menit 3 menit, jadi di time aja 3 menit kita diam sebentar biar informasinya sampai ya. Jadi nggak usah bawa kopi dulu, ribet mas. Iya, nggak usah bawa kopi, matanya pindah ke kopi semua. Jadi kita mulai saja. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir. Buat Sohibul Bait, tuan rumah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menang. Menang. Amin. Ya, ini pengajian pertama di pengurusan kami, jadi mudah-mudahan ini awal dari keberkahan ya. Amin. Kita sama-sama mulai dengan bismillah tadi dan mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Amin. Itu pertama, yang kedua karena pengajian ini mungkin yang terakhir ya. Sekaligus yang terakhir karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi ini pengajian pembuka sekaligus pengajian penutup. Nanti di bulan Ramadan nanti akan diberitahu acaranya apa aja. Yang jelas mungkin seperti yang dulu-dulu ya. Nggak beda dengan dulu, mungkin ada santunan ya. Jadi ada santunan dan lain-lain acaranya. Jadi rekan-rekan yang punya data tentang teman-teman yang akan diundang di santunan segera melaporkan ke pengurus. Siap. Saya rasa itu yang paling penting biar insya Allah kita bulan puasanya lancar. Amin. Lebarannya juga lancar. Kembali. Yang berikutnya ada beberapa, saya tambahin program pengurus ya, ngumpul-ngumpul. Jadi ada beberapa program pengurus mungkin akan segera kita lakukan setelah Lebaran, karena ini bersamaan dengan Ramadan. Jadi kita untuk program non Ramadan kita mundur setelah Lebaran. Jadi seperti UMKM yang akan dibuka, terus program lain-lain yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota akan kita undur setelah Idul Fitri. Terus rekan-rekan sekalian, mohon maaf sekali kalau seandainya di hari-harinya ada sedikit kesulitan atau kekurangan, itu untuk bisa menghubungi pengurus, jadi tidak orang per orang. Jadi ini saya ulang ya, karena takutnya orang per orang ada ketersinggungan. Misalnya kita ada butuh duit sekolah buat anak, tidak menghubungi teman yang lain, karena kalau nggak dikasih takut tersinggung ya. Sementara teman yang lain itu sudah memberikan ke pengurus misalnya. Nah, jadi bisa terkoordinasi dengan baik. Ini penting sekali karena mendekati bulan Lebarannya. Biasa kita ada keperluan sedikit yang mendesak, itu bisa menghubungi seksi sosial, karena beberapa donatur sudah menaruh uang, jadi kita tinggal mempergunakannya dengan benar. Kalau kita langsung menghubungi donatur kalau lagi butuh, ini sorry nih saya bahas biar jelas ya. Nanti tidak terkoordinir, ada yang lebih banyak, ada yang butuh banget nggak ketahuan. Ini penting banget karena tujuan organisasi ini dibikin ya salah satunya itu kalau ada rekan-rekan yang kesulitan kita saling membantu. Ini sudah mulai dikoordinir dengan pengurus. Hanya tidak boleh langsung meminta ke bendahara, karena bendahara tidak hanya mengeluarkan uang saja, tidak mengatur jalannya uang, karena nanti kalau misalnya ada usaha kita yang butuh dana kan akan disurvei oleh seksinya, bendahara yang ikut, tapi yang memutuskan ketua bidang. Jadi kalau bisa kita lebih rapi untuk sekarang ini biar tidak ada seperti misalnya kasus yang dulu, misalnya orang bisa langsung minta ke Buro Hasi.
Di Burasi ini dananya kosong karena kan orang dana belum nyetor. Akhirnya bendahara yang mengeluarkan uang pribadi. Jadi nggak ada yang mau jadi bendahara gitu. Kalau begitu, kasihan bendaharanya. Jadi mulai ini kita tertib. Kita bicara dengan ketua bagian Pasam itu yang ada di depan. Ya, Kita bicara sama dia, nanti dia yang atur urut-urutannya. Siapa yang dulu, pertama yang lebih butuh ya, yang kedua yang lebih dulu. Kalau sama butuhnya tentunya yang lebih dulu. Gitu. Kalau soal usaha yang akan dimodali, tentunya progres usahanya seperti apa. Jadi bergantian, tidak memandang teman atau lebih dekat. Karena ada beberapa orang yang memutuskan, nggak satu orang. Saya rasa itu yang paling penting. Jadi ini sudah mulai berjalan, sudah ada 2 bidang usaha yang kita mulai. Dan mungkin setelah Lebaran akan mulai lagi beberapa bidang usaha. Jadi teman-teman yang mungkin berpikir pensiunnya mau usaha, mungkin udah mulai berpikir-pikir proposal apa yang mau diajukan. Nanti kita kumpulkan, kita bawa ke donaturnya. Insya Allah ya. Jadi saya rasa itu aja, saya rasa jelas ya pemberitahuannya. Nanti diberitahu ke teman-teman yang nggak hadir bahwa aturannya seperti itu. Kalau kita butuh, misalnya bukan buat kita ya, misalnya buat anak yatim, buat perbaikan masjid, itu ada, kita hubungi saja ketua bidangnya yang bidang sosial. Kalau perbaikan musola atau dan lain-lain itu bisa ke pengabdian masyarakat. Ketuanya ada di depan saya. Jadi ya betul ya. Ya. Kalau ada yang mau nikahan anaknya bisa menghubungi ketua Humas. Itu ada Budi ya. Jadi yang mana orangnya? Diri. coba diri. Sudah ada 3 ketua, saya rasa Yang ngurusin ya? saya bisa sambut. Yang ngurusin juga. Jadi cukup ya, cukup jelas ya. Ya itu aja, silakan dilanjut lagi pertanyaan agamanya. Saya mohon maaf, saya potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pada beberapa kata dari Bapak Ketua kita, Bapak Suwarno, dan juga selamat datang kepada Bapak Ipang, Bang John. Bang John. Yang mana orangnya? Baik, untuk selanjutnya kita adakan Sambutan saya dulu baik dong. Terima kasih, thank you. Yang punya rumah. Yang punya rumah, saya boleh. iya, ini mau diomongin. Iya, ini mau diomongin. Halo. Ya, ngomong. Tidak perlu ngurusin. Ya, tuan rumahnya di belakang. Udah kedengeran katanya. Itu suara lu gede ini. Nih, suara lu gede ini nggak apa-apa. Mandi ya. Baterainya. Les mana nggak nyala? Ya, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Suwarno, yang kami hormati teman-teman angkatan 85 yang alhamdulillah telah hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan kemuliaan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena dengan karunia-Nya pada hari ini kita semua dikasih sehat, dikasih nikmat hingga dapat bersilaturahmi ke rumah saya. Tidak lupa salawat serta salam juga selalu kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat keluarga dan kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Sohibul Bait pada hari ini mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas kehadiran rekan-rekan semua ke kediaman kami dalam rangka pengajian kelima yang perdana pengurus baru dilaksanakan pada hari ini. Setelah sekian lama saya berkecimpung di Delima ya Bu Roh ya, saya memang baru kali ini mau mau bergabung dan mau kesempatan untuk mengikuti pengajian kelima, karena selama ini ikut pengajian yang enggak, kumpul-kumpul juga enggak, kata Bu Fakri enggak. Jadi keterlibatan saya dalam kepengurusan kali ini juga saya ingin menjadikan diri saya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Juga untuk ketempatan saya kali ini juga saya merasa bahwa saya belum pernah ketempatan ya, saya ngomong dulu sama Bu Roh. Makanya insya Allah saya nggak bisa janji untuk minimal 50% ke pertemuan kelima itu saya bisa ikut. Saya belum bisa ya Bu, belum bisa terjadi, tapi insya Allah akan saya usahakan untuk kedepannya akan lebih aktif lagi. Amin. Saya juga mohon maaf Bu bila dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan, karena informasinya dari Bu Yanti katanya 20 yang datang 25. Tahunnya yang datang banyak gini, saya stres dong. Perdana. Ini kalau kurang tuh gimana ini? Jadi mohon maaf banget ya. Jadi kalau misalnya kurang, warteg ya. Jadi ini karena informasinya yang datang itu kan atau paling 20, 25 nih gitu ya, ya udah oke gitu ya. Tapi alhamdulillah ya berarti berkah ya Bu, barakallah ya Bu. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman. Berarti saya sebentar ke sana ya, saya informasikan untuk nasinya ditambah ya, nasi kurang berarti ya. Saya kesana sebentar ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Imam ingin menyampaikan beberapa kata. Bang, sini Bang. Yang nasihati aja tolak. Ini penasehat beratnya. Jadi makin dendam sama ini. Waktu saya namanya itu nggak imbang. Ini makin dendam aja sama ini. Kalau balik dari Kokono. Iya, nggak enak bininya lagi dari dulu. Orang blok balik aja. Ayo Bang, udah Bang. Ayo, Ipang mau ngomong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan tongkol. Tidak sempat nggak usah nongol. Siapa yang jawab tadi? Jadi benar. Apa tadi? Apa tulisannya? Beda tempat. Beda tempat, yang penting Nongol. Ongol-ongol enak. Terusin Bang. Udah gitu. Terima kasih pada tuan rumah, Ibu RT yang telah menyediakan tempatnya selama ini. Juga ternyata ya dari dulu aja. Terima kasih juga atas kedatangan Pak Ketua yang dari Jawa kayaknya ini langsung sini ya. Iya, dari Afghanistan. Palestina. Jalan jauh. Ya, ada juga ini dari mana tuh? Bogor. Ada juga dari mana tuh? Cililitan. Jauh-jauh subhanallah ya. Kami silaturahmi. Ya. Semoga dilapangkan rezekinya oleh Allah. Amin. Dengan umurnya. Ya, cukup.
Lupa gue mau ngomong apa. Mohon maaf terlambat karena kebetulan anak yang kecil lagi kurang sehat. Jadi kurang juga kayaknya. Habis makan pulang. Ya, itu aja MC ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan makan. Tanya mau Ustaz sekarang gulanya udah berapa? Ustaz ada yang nanya gulanya udah berapa sekarang? Gulanya udah berapa? 530. Masih tinggi. Gulanya 530. Kalau gula-gulanya Manis-manis sama masih satu apa dua? yang di rumah. Oh, satu aja. Yang di rumah saya dapat anak 3. Oh gitu. Madunya kan. Ustaz itu nggak lemes? 530 lemes nggak? Oke, kira-kira ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, langsung ditutup aja nih. Ditanya aja nih tadi yang kesimpulan pengajian apa? Enggak ada yang mau nanya. Ini deh saya yang bertanya nih. Oke, ya benar. Langsung aja Pak Ustaz. Amplop kosong. Kata Mas Warno, yang ditanya dan bisa boleh makan, yang nggak bisa puasa. Yang gulanya tinggi puasa. Oh iya. Orang gitu loh, cobain sendiri. Pertanyaannya ada 12 nih kurang lebih. Yang pertama, ingat yang pertama. Yang Hadiahnya nggak? pertama ya. Yang pertama, di surat apakah? Kalau pengajian surat tanyanya. Kalau Mas Warno struktural. Di surat apakah yang berbicara tentang orang kafir? Kafirun. Jangan yang gampang lah. Jadi apa? Naik lagi. Naik tingkat. Di surat apakah ayat yang menyatakan bahwa orang Islam bersaudara? Iya, suratnya Bapak nyebutin suratnya aja, jangan bunyinya. Al-Baqarah saya pilihan, Al-Baqarah atau An-Nisa? Salah. Al-Baqarah. Tambah 2 menit lagi. Al-Maidah atau Al-An'am? Al-Maidah kan? Nah, gitu dong, salah. Mau saya bercanda itu. Bukan, saya mah sedih ya. Kita yang udah umur 50-an ke atas kok tentang agama kita itu masih blank. Iya kan? Ada di surat Al. Oh, kalau Ipang nggak ada buat Ipang deh, Mas Ipang nggak ada, dia udah pinteran dah. Mas Juki nih, tadi udah minum tuh. Coba Ustaz Mas Juki. Kita lihat. Oh, Ustaz juga tuh, Pak Juki. Iya. Ustaz juga. Kalau nggak bisa berdiri, Pak. Ayo begini. Gua lupa ngambil kipas angin. Surat yang berbicara tentang orang Islam itu bersaudara. Jangan berpecah belah. Surat At-Taubah salah. Surat Al-Hujurat ayatnya 14 atau 15? 13. Ayat 13. 13. salah. 13 nah gitu. Salah. Ayatnya berapa? Kalau dijumlahin ini dua angka, dijumlahin angka pertama angka kedua, jumlahnya 1. Oh. 10. Iya, Enda luar biasa semangat bener ya. Al-Hujurat ayat 10. Satu lagi. Boleh satu lagi ini ya, MC? Iya. Orang berjual beli dalam Islam di pasar sangat disetujui oleh Sunnah Nabi. Pertanyaannya, ada apa di tengah pasar? Ada
ada S. Yang di US. Di tengah pasar P A S A R, tengahnya apa tengahnya? S. Dingin. Enggak terima kasih. Enggak mau nanya. Udah tua nih enggak ada mau nanya cuma orang. Tanya Ustaz. Pak Teguh. Boleh Pak Teguh. Tadi kan dijelaskan Ustaz masalah Al-Quran ya. Iya. Tadi ayat dalam Al-Quran ada berapa surat gitu Iya. Ada 114 Ayat. Terus yang saya tanyakan berapa kata dalam Al-Quran? Nah, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa jawab, anakku saya bertanya, Pak ini soalnya nanti ya kalau petunjuknya bapak cari lagi. Ya, satu yang bagus, tapi memang saya cari bahan yang lebih ini lebih mantap pertanyaannya dulu ya. Berapa Pak Teguh tahu? 17.473. Cakep. Kenapa ditanyain? Terima kasih Pak informasi. Ya. Ustaz, gemesinnya? Emang udah berapa lama hidup bersamanya? Makanya selalu gemes terus kurangnya. Ini mau nanya. Udah bilang 3 kali. Enggak, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan berwudu ya. Berwudu kan kita kadang-kadang kalau habis mandi tuh posisi kita udah bugil ya, maaf aja, bugil gitu. Dalam keadaan bugil itu kita boleh nggak berwudu? Karena menurut itu kan kalau bugil nggak tidak membatalkan wudu gitu ya, syarat-syaratnya wudu juga nggak ada dari bugil. Tapi biasa kita wudu langsung dalam keadaan bugil itu kita wudu gitu. Gimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Ini Tiki tentang Tiki nih. Ibu bapak sekalian kasih tahu, saya kasih tahu. Ketika kita mandi, kita tidak boleh bugil. Boleh ya? Nggak boleh. Ya nggak apa-apa, kita nggak boleh bugil. Kecuali pasti finishingnya terakhir ya. Kita pakai kasih semua. Karena kenapa? Ya. Kemungkinan besar setan atau jin masuk. Jadi mau banding pengetahuan tambahan. Yang kedua tadi apa? Wudu dalam keadaan bugil. Sah. Wudu dalam tidak sah karena nggak ada airnya. Air dulu. Jadi kalau bugil sah, kalau ngambil air wudhu bugil sah. Enggak ada airnya. Masalahnya Bu, jadi kalau fikih ini apa? Masalah juga tergantung dari sudut masing pandang-pandang. Ya. Ada yang wudhu dalam seperti itu. Jadi saya nggak bisa mendebat itu, takutnya kalau dipaksain boleh. Ada yang nggak setuju, yang enggak. Yang enggak ada yang cuman yang jelas wudhu sah kalau ada air. Sholat sah nggak? Kalau sholat maghrib sebelum wudhu. Sholat maghrib sah nggak kalau kita sebelum berwudhu? Masih udah berwudhu, setelah itu di kamar mandi berpikir sah nggak? Kalau nggak batal nggak bisa. Kalau nggak batal nggak pernah. Kan kita keluar kamar mandi suami nyolek. Gimana? Kan kita nggak punya suami. Kalau nggak punya suami bukan salah Ustaz. Kalau ada suami menurut kalian, ya? Tapi kebanyakan nggak pada punya suami ya. Iya. Ini informasi penawaran. Coba kumpulin 11 orang ya. Jadi begini, imam siapa nih?
Kalau kata Imam Syafi'i, wudhu kita bercampur kesenggol sama yang lawan jenis batal. Karena Imam Syafi'i itu banyak berada di asal negara. Tapi kalau kata Imam Maliki, bersenggol sama jenis tapi belum batal. Karena Imam ini banyak di Mekah. Bayangkan coba, udah wudhu, dia apa namanya wudhu balik lagi, wudhu, jenggolan boleh. Iya, pakai baju kan. Nah, maka diupayakan tergantung kita mau ngambil yang mana. Ya, kalau dia wudhu, istrinya suami jenggol, apa yang dilakukan? Tergantung di senggol. Tergantung di senggol pakai apa dan senggolnya di mana mungkin. Iya. Terima kasih. Udah makan dah. Tutup dah. Dua langsung kan. Oke. Langsung aja. Langsung dua. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf di rumah Bu Lili waktunya sudah jam 12. Ya, itu masih jam 12:30. Udah bunyi nih, kalau jamnya pada bunyi alarm. Mari kita istighfar. Semoga istighfar kita hari ini bisa membebas juga dari dosa-dosa yang mungkin. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'ul ma'asi wal junub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat tangannya. Yang tinggi. Kan mungkin dulu. Ya, gini dah. Ada budi itu yang luar biasa. Ini lebahin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, kami angkat tangan kita di hari pengajian perdana ini agar kami ditujukan ke jalan yang benar itu benar dan kami bisa meluruskan dan juga ditujukan kepada kami kalau yang salah sehingga kami bisa menghindarinya. Rabbi lana wa li walidayni warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan salat kami, ampunkan dosa teman-teman kami yang sudah meninggalkan kami terlebih dahulu ya Allah. Ampun orang tua kami yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Kami hanya tinggal menunggu waktu saja. Semoga Allah memberikan waktu yang husnul khatimah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami hamba yang lemah, yang makin ke hari kondisi kami makin lemah, kulit kami makin keriput, mata kami berpunar, ya. Kemudian gigi kami satu persatu meninggalkan kami. Berikan kesehatan bagi kami. Kami hanya berdoa semoga kesehatan itu diberikan kepada kita semua. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berikan kami anak-anak kami, anak-anak kami, anak-anak dari kelima yang bisa menulis cita-cita orang tuanya. Amin. Ya Allah, berikanlah anak-anak membanggakan pada orang tuanya. Rabbana benar subhanallah wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Kita baca doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah acara demi acara setelah kita lewati kami selaku pembawa acara membukakan pintu apabila ada kesalahan-kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.